Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Audriasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Sini saya akan membahas materi Islam dan Syariah Islam. Untuk topik pembahasan, yang pertama ada makna Islam, yang kedua dasar-dasar ajaran Islam, ketiga hukum Islam, keempat klasifikasi hukum Islam, kelima sasaran hukum Islam, dan keenam tujuan syariah. Untuk yang pertama yaitu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari aslama, yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara bahasa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna genetik atau makna bahasa dari kata Islam. Jadi Islam adalah sebuah pedoman hidup yang berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya. Untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk yang topik kedua, yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Dalam dasar-dasar ajaran Islam ada tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Untuk yang akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Substansi dari akidah adalah keimanan, sebagaimana terangkum dalam rukun atau pokok-pokok keimanan Islam, yang yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada para malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk yang kedua yaitu syariah. Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Untuk yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Rasul, dengan sesama manusia, dan alam serta dengan dirinya sendiri. Tuntutan akhlak kepada Allah dan Rasul sebagaimana dalam Quran Surat 3, 31 sampai 32. Untuk yang selanjutnya, topik yang ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Semua firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, larangan, janji, ancaman, undang-undang, pengarahan atau lainnya merupakan bagian dari hukum yang universal. Untuk yang topik pembahasan yang keempat, yaitu klasifikasi hukum Islam. Ada 5 klasifikasi dalam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Pada umumnya, setiap kalimat perintah dalam Al-Quran hukumnya adalah wajib. Yang kedua, yaitu mandub atau sunnah. Mandub atau sunnah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, orang yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Untuk yang ketiga yaitu haram. Haram ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Untuk klasifikasi yang keempat yaitu makruh. Makruh ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Yang terakhir yaitu mubah. Mubah ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Untuk topik yang kelima yaitu sasaran hukum Islam. Sasaran hukum Islam yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, di mana dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maka syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan akhirat. Yang terakhir, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama,
tanpa melihat latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Untuk topik yang terakhir yaitu tujuan syariah. Menurut Arisuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Yang ada 5 yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.